Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rini Hijab Official. Di video kali ini aku mau menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk meretur barang yang sudah kita beli dari Lazada, yaitu mengembalikan barang yang sudah kita beli kepada penjual di Lazada. Nah, jadi sebagai pembeli kita itu diperbolehkan untuk melakukan pengembalian barang yang sudah kita beli dari Lazada dengan mengikuti syarat dan ketentuan dari Lazada. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, apa saja syarat dan ketentuan untuk bisa melakukan retur di Lazada, dan yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pengembalian barang tersebut. Nah oke, tanpa berlama-lama yuk langsung aja simak videonya berikut ini ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai syarat dan ketentuan untuk bisa melakukan pengembalian barang di Lazada. Jadi, pengembalian barang di Lazada ini harus mengikuti batas waktu yang sudah ditentukan oleh Lazada. Dan batas waktu yang diberikan oleh Lazada untuk melakukan pengembalian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah untuk produk yang dijual oleh seller lokal dan produk import, yaitu yang dijual oleh Global Collection dan Taobao. Untuk produk ini, Lazada memberikan garansi pengembalian barang maksimal 7 hari setelah barang diterima oleh pembeli. Dan yang kedua adalah untuk produk yang disediakan oleh Lazada, ini Lazada memberikan garansi pengembalian barang maksimal 14 hari setelah barang diterima. Dan yang ketiga adalah produk yang dijual oleh Last Mall, ini diberikan garansi pengembalian maksimal adalah 15 hari setelah barang diterima oleh pembeli. Nah, jadi kita sebagai pembeli diperbolehkan untuk melakukan pengembalian barang selama batas waktu yang ditentukan tersebut. Nah, kemudian alasan apa saja yang memperbolehkan kita sebagai pembeli ini dapat melakukan pengembalian barang di Lazada? Untuk yang pertama adalah produk diterima dalam kondisi rusak atau cacat, dan yang kedua adalah produk yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang tertera pada aplikasi Lazada atau website Lazada. Yang ketiga, produk yang dikirim salah, dan yang keempat adalah produk sudah expired. Yang kelima, produk yang kita terima ini sudah pernah digunakan. Yang keenam adalah produk palsu. Yang ketujuh adalah produk tidak muat. Jadi ini khusus untuk produk fashion. Dan yang terakhir adalah berubah pikiran. Jadi misalnya pembeli memutuskan untuk tidak jadi beli produk tersebut, kita diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Nah, agar pengembalian barang yang teman-teman lakukan ini dianggap sah atau mengikuti standar syarat dan ketentuan dari Lazada, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan pengembalian barang. Yang pertama adalah untuk alasan pengembalian barang karena rusak atau produk expired atau kadaluarsa, barang yang dikembalikan harus lengkap. Apabila teman-teman menerima produk tersebut ada hadiah gratisnya atau ada aksesoris, ada dus, ada goodie bag dan sebagainya, ini juga harus ikut teman-teman kembalikan kepada penjual. Yang kedua, apabila produk dikirimkan dari penjual ini ada tag dan labelnya, maka itu juga harus ada pada saat teman-teman kembalikan ke penjualnya. Nah, yang kedua, untuk alasan pengembalian karena produk cacat, maka barang yang dikembalikan harus dalam keadaan produk tidak boleh rusak, kemudian lengkap. Jika ada hadiah gratis, aksesoris, dan lain-lain, ini harus teman-teman kembalikan juga ke penjual. Dan yang ketiga, tag dan label juga harus ada. Kemudian, untuk alasan pengembalian barang karena produk tidak muat, ini khusus untuk produk fashion, kemudian tidak sesuai dengan website atau aplikasi, kemudian item produk yang dikirim salah, dan produk yang dikirim diduga barang palsu, maka barang dikembalikan harus dalam keadaan baru, jadi belum pernah digunakan oleh pembeli. Kemudian produk juga tidak boleh rusak. Dan yang ketiga adalah harus lengkap ya, harus disertakan dengan aksesoris dan sebagainya yang dikirimkan oleh penjual. Dan yang terakhir, tag dan labelnya juga harus ada. Nah, kemudian jika barang dikembalikan dengan alasan karena produk diterima tidak lengkap, maka pengembalian barangnya itu harus dalam keadaan masih baru juga. Barangnya belum pernah digunakan oleh pembeli. Kemudian produk juga tidak boleh rusak. Dan harus lengkap. Jika ada aksesoris, jika ada goodie bag dan sebagainya, ini juga harus teman-teman sertakan dalam pengembalian barang. Dan yang terakhir juga harus ada tag dan labelnya. Nah, kemudian jika teman-teman ini mengembalikan barang dengan alasan produk sudah pernah digunakan sebelumnya, maka pengembalian yang harus teman-teman lakukan kepada penjual adalah harus lengkap. Harus disertakan berbagai macam aksesoris yang dikirimkan dari penjual, itu harus teman-teman ikut sertakan dalam pengembalian barangnya.
Dan yang terakhir, apabila teman-teman itu berubah pikiran atau tidak jadi membeli produk yang sudah teman-teman terima, maka teman-teman diperbolehkan untuk mengembalikan produk tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah paket belum pernah dibuka. Yang kedua, segel dan label masih lengkap dan tidak rusak. Dan yang ketiga, produk belum pernah digunakan, belum pernah dicuci, dan tidak berubah bentuk. Nah, Lazada juga membatasi ada beberapa produk yang tidak boleh dikembalikan dengan alasan berubah pikiran. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah produk digital, misalnya pulsa, e-book, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah produk kebutuhan sehari-hari, ini misalnya makanan dan minuman. Yang ketiga adalah produk dengan ukuran besar, misalnya TV atau kulkas. Yang keempat adalah produk bongkar pasang atau produk yang memerlukan instalasi. Nah, itu tadi teman-teman syarat dan ketentuan retur atau pengembalian barang di Lazada, dan berikutnya aku akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara atau langkah-langkah melakukan pengembalian barang di Lazada. Jadi teman-teman, ini adalah produk yang aku terima dari belanja di Lazada sekitar 2 hari yang lalu. Dan ini aku beli dari seller lokal. Nah, jadi karena aku terima barang ini dari seller lokal, maka aku bisa mengembalikan barang ini maksimal adalah 7 hari setelah barang aku terima. Dan produk ini aku kembalikan dengan alasan karena produk tidak sesuai dengan yang ditampilkan oleh penjual di aplikasi Lazada. Nah, jadi yang aku beli lewat aplikasi itu barangnya seperti ini, dan tapi yang aku terima adalah seperti ini. Jadi ini beda banget. Jadi aku memutuskan untuk melakukan pengembalian barang. Langkah pertama yang akan aku lakukan adalah aku akan ambil foto produknya terlebih dahulu. Ini sebagai bukti bahwa barang yang kita terima ini tidak sesuai dengan apa yang kita beli di aplikasi. Nah, untuk mengembalikan barangnya ini akan aku proses melalui aplikasi Lazada. Yang pertama, aku akan masuk ke aplikasi Lazada terlebih dahulu, kemudian kita akan pilih tab akun. Kemudian aku akan pilih ke bagian pesanan saya dan kita akan buka tab untuk diulas. Nah, jadi untuk produk-produk yang kita beli dan sudah kita terima, dia akan masuk ke kolom untuk diulas. Nah, berikutnya pilih produk yang akan kita kembalikan. Nah, jadi ini produk yang akan aku kembalikan teman-teman. Ini adalah setelan kaktus anak usia 2-10 tahun. Ini adalah nama produknya. Nah, jadi di sana itu ada pilihan pengembalian saya dan tulis ulasan. Kemudian untuk mengembalikan produk, ini aku akan pilih pengembalian saya. Nah, ini setelah kita klik pengembalian saya, ini ada kolom yang harus kita isi, yaitu alasan pengembalian barangnya apa, tidak sesuai deskripsi atau gambar, kemudian produk palsu, dan lain-lain. Nah, di sini aku akan pilih alasannya produk tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar. Kita akan diminta untuk unggah gambar dan memberikan komentar. Nah, tambahkan produk yang akan dikembalikan lagi jika ada beberapa produk yang akan dikembalikan. Nah, kemudian isi form seperti pada produk yang pertama yang akan kita kembalikan, kita isi alasan pengembaliannya apa, kemudian kita unggah gambar juga, dan yang terakhir adalah isi komentarnya. Nah, lalu kita akan klik selanjutnya. Lalu ini adalah kebijakan pengembalian, kemudian kita akan klik mengerti. Nah, di halaman ini teman-teman bisa memilih untuk mengembalikan dana melalui transfer bank atau Lazada kredit. Lalu teman-teman bisa konfirmasi penerimaan barangnya, kemudian pilih continue atau lanjutkan, kemudian kirimkan. Nah, untuk produk ini ada keterangannya permintaan pengembalian barang. Ini artinya kita masih menunggu persetujuan atau konfirmasi dari penjual untuk menyetujui permintaan pengembalian barang dari pembeli. Nah, untuk melihat progres pengembalian barang yang kita ajukan, teman-teman bisa melihatnya melalui kolom akun. Nah, di situ ada kolom pengembalian saya. Teman-teman bisa klik aja. Nah, ini adalah produk yang akan aku kembalikan tadi ya. Dan di sini statusnya masih permintaan pengembalian barang, yang artinya kita masih menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari penjual. Nah, nanti setelah penjual ini melakukan konfirmasi atau menyetujui permintaan pengembalian barang yang aku lakukan tadi, lalu kita akan proses pengembalian barang ini ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahapan pengembalian barang setelah ini apa yang harus kita lakukan? Aku akan buat videonya di part 2 nanti. Ya, setelah ada videonya nanti aku akan taruh linknya di atas ini supaya teman-teman bisa langsung nonton. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Rin Hijab Official. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Rin Hijab Official. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.